Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore mungkin semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai creative publication. Mestinya ini bukan jadi hal yang baru, cuman mungkin belum di-address in such a name gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngomong tentang creative publication untuk interior design experience khususnya. Jadi dalam konteks magang gitu. Kalau yang nggak magang gimana? Apakah nggak boleh dapat materi ini? Ya boleh juga. Tapi nanti konteksnya akan berubah sebagai konteks spesifikasi pekerjaan Anda. Bicara tentang materi ini, maka ada beberapa hal yang akan saya highlight untuk materi presentasi hari ini. Yaitu kita bakal ngomong dulu tentang apa sih ini, gitu. Terus kenapa kok kita harus melakukan ini dan gimana caranya? Apa yang harus ada dalam publikasi kita dan kapan kita harus mulai. Selain kita harus mulai saat koordinator kelas bilang harus dikumpul gitu tentunya. Jadi kalau kita ngomong tentang creative publication, maka ini nggak lepas dan nggak jauh-jauh dari karya ilmiah populer gitu ya. Jadi ada karya ilmiah yang konteksnya untuk studi, yang ilmiah ya um, yang sangat college banget, college based. Ada juga yang populer. Nah, kenapa sih kalau kita bilang ini karya ilmiah? Karena ini ada isinya, gitu. Jadi bukan sekedar klaim-klaim nggak jelas gitu, tapi ini ada isinya, ada hasil buah berpikir Anda, sehingga ini masuk dalam ranah karya ilmiah. Nah, populer karena dia ditulis dengan bahasa populer, bahasa yang pop, bahasa yang mudah untuk dipahami, bukan bahasa artikel untuk jurnal gitu ya. Nah, biasanya juga ini tujuannya untuk dimuat di media massa, baik itu online maupun yang offline, dalam bentuk surat kabar, majalah, tabloid, atau media populer lain yang easy to access untuk saat ini. Bisa jadi Instagram juga termasuk di antaranya. Nah, ini dinamakan populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tapi memang ada unsur mikirnya. Tapi ini untuk fungsinya yang lebih utama dari itu adalah untuk mengkomunikasikan apa yang Anda pahami, apa yang Anda punya ke publik untuk mudah dipahami. Nah, yang akan jadi produk luaran Anda untuk mata kuliah CP maupun VP adalah seperti ini. Tentunya untuk mata kuliah CP, Creative Publication, akan ada microblogging, artikel di media massa atau online, dan video. Kemudian untuk visual VP ya, ada artikel di media massa, ada video, dan ada weblog. Jadi bedanya yang satu microblogging, yang satunya weblog. Tentunya ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Kris 1 dan akan di-cover untuk detailnya apakah masih sama seperti ini atau ada tambahan lainnya atau mungkin ada detail lainnya yang perlu kalian pahami akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh Bu Kris 1. Kenapa kok perlu bikin ini? Yang jelas alasannya bukan karena sebagai luaran tugas mata. Tapi artikel populer ini nantinya juga bisa Anda kerjakan dan Anda publikasikan bahkan setelah Anda sudah lulus dari PETA. Nah, the key-nya adalah untuk merumuskan hasil yang menajamkan arah dan bersifat melaporkan. Untuk latihan juga, apa yang dilatih? Yang dilatih adalah delivery training. Jadi, kita deliver our thoughts, gitu, bisa lewat presentasi, kayak presentasi sidang, presentasi eval, gitu ya. Tapi kita juga punya media untuk delivery yang lain, misalnya lewat gambar, misalnya juga lewat microblogging. Jadi delivery-nya mau yang soft atau yang hard selling, delivery-nya mau yang rumit atau yang enggak. Nah, itu kalian yang menentukan. Sebetulnya, makin Anda bisa untuk mengkomunikasikan dengan mudah. Orang awam yang nggak ngerti interior, ngerti kalian ngomong apa, itu artinya makin baik. Gitu. Artinya makin bisa mengintisari apa yang rumit jadi gampang. Gitu kan? Ada yang bilang, ngapain
bayar interior mahal-mahal atau bayar di sana mahal-mahal? Ya, karena kita spend a lot of time untuk mengintisari dari yang ruwet itu jadi gampang untuk publik bisa paham. Oke. Nah, terus yang terakhir yang nggak kalah penting adalah untuk Anda pede dengan apa yang Anda bisa. Untuk personal branding juga, bagaimana Anda bisa dalam tanda kutip menjual diri Anda dengan skill yang Anda punya. Jadi ini adalah untuk demonstrasi apa yang Anda bisa tawarkan ke publik. Gitu. Contoh paling gampang, kalau misalnya render artist, dia mungkin akan banyak posting tentang renderannya, hasil renderannya, supaya publik bisa lihat kualitas kerja dia seberapa dan apakah dia layak untuk ada di range harga segitu, atau mungkin calon klien bisa lihat apakah dia sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaan. Nah, ini kita nggak cuma ngomong masalah kamu akan kerja di perusahaan, tapi kamu juga bisa bekerja untuk dirimu sendiri dan untuk komunikasi langsung ke end user. Caranya gimana? Nah, untuk publikasi, untuk internship, ini umumnya memang tidak umum dibuat karena terkait privacy klien dan data perusahaan. Namun, kita ini bisa melakukan publikasi ini dengan bukan ngomong mengenai karya desainnya, tapi ngomong mengenai tipsnya, triknya. Jadi bukan objeknya atau bukan projectnya yang langsung hard dijual, tapi mungkin kalau kamu mendesain apartemen, kamu mungkin mau menjual gimana sih tipsnya untuk mendesain apartemen yang sempit jadi kelihatan luas. Jadi bukan menjual tentang desain apartemen yang sedang kamu kerjakan, karena terkait privasi tadi ya. Dan yang lebih penting lagi karena terkait dengan data perusahaan yang bisa jadi itu adalah under their name, kan itu project mereka. Jadi nggak boleh kalau kamu yang publikasi atas nama kamu. Nah, kemudian, terkait dengan ini juga ya, banyak sekali kita lihat kayak di Instagram gitu ya, dia ambil gambar orang, terus dia kasih caption panjang-panjang, kemudian kasih namanya atau kredit dari yang bikin tuh di bawah banget. Nah, itu juga nggak oke. Jadi, walaupun kalian magang, terus kalian publikasi desain kalian, yang kalian kerjakan di tempat magang, atas nama tempat magang, terus kalian melakukan itu, it's not okay. Kalau mau sampai seperti itu, maka kreditnya ditaruh di paling atas, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ini nanti ada laporan tertulis yang dikumpulkan di salah satunya di kelas laporan IE ya. Kemudian juga ada yang media atraktif lainnya yang lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Bisa dalam bentuk microblogging, video diary, maupun social media post. Nah, ini adalah artikel-artikel populer atau media populer yang biasanya bisa Anda pakai sebagai jalur untuk publikasi artikel ilmiah, artikel populer, sorry. Jadi, kalau Anda sampai mau publikasi hasil karya perusahaan, pastikan Anda dapat konsen itu dan pastikan taruh kreditnya siapa yang punya ini di awal. Kemudian untuk microblogging dan social media post tetap harus dengan konsen gitu ya. Mungkin bisa dijual tidak langsung hard selling, tapi bisa ke desain triknya atau project-project yang juga mencantumkan perusahaan terkait. Dan yang terakhir adalah video blog. Nah, video blog ini kalau kalian mengambil syuting gitu ya, tetap harus ngomong sama perusahaan untuk minta izin. Ada beberapa perusahaan yang nggak terbuka untuk kalian jalan-jalan sambil bawa kamera, even kamera handphone pun, tapi ada juga yang boleh. Nah, untuk ini silakan komunikasikan dulu dengan supervisor dan dengan perusahaan. Jadi minta izin dulu sebelum kalian mulai record sana-sini. Mungkin ada beberapa area yang nggak boleh di-record gitu ya. Seluruh bentuk publikasi kreatif semasa internship ini harus di bawah nama perusahaan dan dengan persetujuan perusahaan. Ingat lagi, paper, surat kerjasama, surat kontrak yang sudah Anda tanda tangani bersama dengan perusahaan, di situ tertulis bahwa pemilik objek itu adalah perusahaan, gitu ya, pihak pertama. Coba dibaca lagi. Nah, untuk artikel populer, publikasi proyeknya, ada beberapa proyek-proyek yang menarik dari tempat magang, entah itu menarik secara objeknya, atau menarik penanganannya, atau menarik, bukan menarik kliennya ya, nggak boleh, kita nggak boleh featuring privasi orang gitu. Nah, tapi kalian tidak harus directly info.
Tapi bukan berarti juga kalian ngambil project teman kalian, terus kalian aku akui sebagai project kalian. Tapi misalnya kalian hanya bantu untuk foto project atau villa di mana gitu ya, terus ternyata villa ini menarik juga gitu. Tapi ada desainer lain yang akan handle villa itu, mungkin boleh minta izin untuk menulis tentang artikel populer mengenai villa ini. Nah, sifatnya ini bukan laporan kerja magang, tapi ini adalah sifatnya untuk menambah publikasi untuk tempat magang. Jadi benefit untuk tempat magang karena kalian ada di sana. Nah, lagi-lagi tidak bosan saya bilang, cek NDA, cek konsen dari perusahaan apakah boleh. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada contoh dari kakak angkatan atas kalian yang sudah lulus, alumni, Stephanie Cindy. Dia pernah menulis di majalah Kasa Indonesia tentang overhang estetik. Nah, apakah dia mengerjakan overhang ini? Enggak. Jadi dia membahas tentang overhang secara umum dan dia ambil sumbernya dari berbagai sumber gitu. Nah, kemudian ada microblogging. Nah, microblogging ini biasanya isinya itu banyak tentang tips and trick. Yang ini pokoknya kalian nggak boleh curhat lah ya di microblogging gini. Tentunya tips dan triknya yang relevan dengan pekerjaan Anda. Walaupun relevan dengan kehidupan, belum tentu relevan dengan pekerjaan. Jadi kalau kamu tips dan trik menggait cewek, mungkin itu nggak relevan dengan perusahaan. Jadi no go ya, nggak boleh. Untuk tugas ini nggak gitu maksudnya. Kalau kalian mau bikin microblogging sebagai milik kalian pribadi, monggo silahkan. Nah, kemudian bisa juga diisi dengan informasi yang kamu pelajari. Misalnya kamu nemu hal baru di perusahaan yang menarik untuk di cover boleh. Ada salah satu account di Instagram itu yang dia membahas tentang aturan-aturan dasar ergonomi. Jadi tentang segitiga kerja dalam dapur, contoh sketsanya gimana, itu kan hal yang sangat biasa sebetulnya kalau untuk kita. Tapi kan tidak biasa untuk awam yang mungkin akan lebih mudah mempelajari tentang prinsip ergonomi ini tanpa harus kuliah di interior. Berarti kuliah di interior nggak penting, ya nggak juga. Seberapa banyak sih yang bisa di-cover dari microblogging? Nggak banyak. Jadi dia sifatnya hanya mikro, ya kecil-kecil aja, fun fact gitu mungkin. Nah, microblogging kalau kalian mau menekuni ini, maka ini disarankan rutin ya postingnya, minimal sebulan sekali. Atau kalau bisa ya selama magang rutin seminggu sekali atau beberapa lama sekali. Jadi kamu juga bisa membranding diri dan membangun persepsi orang atau follower kamu tentang kamu. Bahkan mungkin bisa menjaring market yang baru. Yang jelas ini bukan satu kali posting gitu. Jadi ini boleh banget ditekuni sendiri. Dan ini adalah contohnya. Jadi ada alumni juga, ada Miss Rosi. Jadi Miss Rosi ini tuh rajin banget bikin microblogging. Dari yang awalnya tentang self-development, tentang bisnis gitu ya, sampai akhirnya begitu seringnya dia microblog, dia nemu niche-nya gitu. Jadi nemu pangsa pasarnya sendiri, yaitu tentang infertility issue, yang akhirnya banyak involved di sana. Dan I must say, Miss Rosie bagus banget. Jadi dia bikin satu komunitas sendiri tentang pejuang dua garis, yang itu handle banyak orang, jadi berkat untuk banyak orang juga. Mau dikepoin, monggo. Lainnya lagi ada Diah Indawati. Diah Indawati ini ownernya dari D+ Sign. Kalau ada anak-anak yang magang di D+, ini bos kamu yang lagi ada di LC. Nah, Diah ini juga sering bikin microblog, walaupun akhir-akhir ini tidak serutin Miss Rosie gitu ya. Nah, ada juga untuk sosial media lainnya yang bisa kalian pakai. Nah, kalau pekerjaannya yang kalian tekuni tempat magang itu mencakup yang saya tulis di sini ya, layouting, setting foto, editorial. Nah, kamu bisa menyajikan hasil karya kamu dari angle yang berbeda. Jadi misalnya kamu magang di tempat fotografi, mungkin dia foto dari angle A, kamu mau ambil dari angle B dengan persetujuan dia, dengan izin dari bos kamu boleh mungkin untuk publish tempat itu. Nah, kemudian selalu lampirkan kalau kalian posting di sosial media, kredit ini tempat magangnya di mana, lalu kerjaan kamu tuh bagian apa dari karya ini yang dipublish. Jadi nggak sampai misunderstand gitu. Jangan sampai orang mikir kamu kerjain semuanya, atau kamu jadi arsitek bangunannya padahal kamu cuma foto. Oke? Selalu cek NDA juga. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi ada Herman Sasongko,
Herman Sasongko ini jadi render artist untuk align design. Kalian bisa lihat di sini di bagian caption, letak align itu diletakkan cukup atas. Jadi kalau orang lihat, bahkan di preview aja mereka akan langsung tahu bahwa ini bukan karya desainnya Herman, tapi ini adalah karya desain dari Align. Herman mengerjakan 3D rendernya aja. Kemudian ada juga jadi dari Jessie, ini juga alumni interior dua-duanya ini ya. Dia posting tentang kerjaan dia waktu itu di Endra Mukti Design. Apakah dia yang mendesain? Tidak. Apakah ini yang dipublish oleh Endra Mukti Design? Juga bukan. Jadi yang dia fotonya adalah angle yang berbeda dari project yang sama yang dikerjakan oleh Endra Mukti Design. Walaupun caption Jessie ini mungkin bukan yang terideal karena dia nggak, kalau orang nggak ngerti Endra Mukti Design mungkin dia nggak ngerti, atau mungkin dia bakal mikir bahwa Endra Mukti ini punyanya si Jessie, tapi at least dia menyediakan kreditnya. Untuk itu tolong banget untuk cek apakah perusahaan kamu juga punya sosial media untuk di-tag kalau memang punya. Kemudian ada video. Nah, untuk video ini disarankan tidak lebih dari 15 menit gitu ya. Kalau mau lebih dari itu mungkin kamu bagi jadi beberapa chapter. Karena video ini yang pertama biar covernya nggak lama, terus yang kedua lebih dari 10 menit umumnya orang-orang akan bosan untuk lihat. Apalagi sesuatu yang mungkin nggak relate sama mereka. Nah, lagi-lagi nggak bosan saya bilang, cek NDA dan minta izin kalau mau merekam. Ada nggak kasusnya yang anak magang nggak dapat izin untuk merekam di tempat magangnya? Ada. Terus apa yang harus dilakukan? Bisa konsultasi dengan dosen pembimbingnya, atau dia juga bisa, mungkin nggak seluruh bagiannya, tapi aktivitas sehari-hari kecil-kecil atau satu station yang dia kerjakan. Gimana kalau saya magangnya itu WFH, saya kan nggak punya banyak feature yang bisa saya posting. Kamu bisa posting one day in your life kalau misalnya kamu magang itu gimana dari kamu bangun tidur. Nah, mungkin orang-orang yang adik kelas kamu yang nggak ada bayangan sih gimana ya WFH kalau interior, dia bisa lihat video kamu and get a flavor. Gimana kalau WFH yang interiornya WFH base atau yang WFO. Nah, ini adalah beberapa link yang mungkin berguna untuk Anda, untuk nantinya Anda bisa lihat contoh-contoh video yang menarik, yang at least menurut saya menarik ya, tentang yang pertama itu tentang intern first week. Jadi gimana dia menjelaskan tentang first week dia gitu. Waktu dia internship di Google, kemudian Day in the Life of Interior Designer, kemudian ada juga Interior Design Presentation YouTube di sini. Nanti saya akan bagi materi ini untuk bisa Anda klik-klik gitu ya. Nah, ini contoh laporan. Saya akan sertakan untuk video link yang dari angkatan atas Anda. Waktu itu yang saya refer ini juga sudah presentasi, yaitu Vivian. Saya nanti akan sertakan lewat Lentera untuk Anda akses. Untuk laporan saya sudah infokan lewat kelas IE gitu ya. Kontennya untuk creative publication ini adalah 80% konten yang menunjukkan hasil. Dan ini sifatnya soft selling gitu ya. Jadi nggak hire me gitu, tapi kamu menunjukkan kamu ngerti apa, kamu tahu apa, sehingga kalau orang lain mungkin pas lihat media kamu, mereka bisa tertarik untuk hire kamu. Terus kemudian ada identitas, fun, dan sifatnya situasional. Nah, terus kapan Anda harus mulai ini? Ya, secepat-cepatnya, sekarang boleh mulai, dan yang paling penting tidak melewati deadline yang diberikan oleh Budris. Begitu. Baik, ini saja untuk materi saya mengenai creative publication. Semoga berguna dan Anda dapat bayangan apa sih yang nanti akan dikerjakan.